Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya di Opalilo Channel. Pada tutorial Excel kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menggunakan fungsi pivot table di Excel. Pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Jika teman-teman memiliki data yang terdiri dari banyak kolom atau field, tentunya dari data tersebut perlu bisa dibaca untuk dapat diartikan atau disimpulkan maknanya. Namun demikian, dengan adanya ratusan, ribuan, atau bahkan ratusan ribu baris data, tentunya akan sulit bila teman-teman harus menyimpulkan kecenderungan apa yang terjadi pada data teman-teman, membandingkan antar field atau kolom satu dengan yang lainnya, perulangan data, hubungan perulangan data pada suatu periode, dan lain sebagainya. Untuk melakukan analisa pada data tersebut diperlukan langkah-langkah pengelompokan, pengurutan, serta pengolahan data sesuai dengan kebutuhan. Microsoft Excel sebenarnya sudah menyediakan fitur sorting atau pengurutan data, filtering atau penyaringan data, serta subtotal atau pengelompokan dan penghitungan data pada sebuah tabel. Namun jika teman-teman merasa fitur atau fasilitas tadi masih kurang, maka sepertinya teman-teman membutuhkan pivot table Excel ini. Pivot table adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata, atau penjumlahan ke data pada tabel pertama, biasanya termasuk pengelompokan data. Pada Microsoft Excel, pivot table merupakan salah satu fitur Excel yang sangat powerful untuk meringkas, menganalisa, mengeksplor, serta menyajikan data teman-teman. Penyajian data dengan pivot table relatif sangat cepat untuk dibuat dengan beberapa kali klik tanpa harus dipusingkan dengan berbagai macam rumus Excel atau Excel formula. Pivot table sangat fleksibel dan dapat dengan cepat disesuaikan tergantung pada keinginan dalam menampilkan hasil. Bagaimana jika tabel data yang akan kita analisa memiliki banyak kolom atau field serta ribuan baris? Tentunya akan ada lebih banyak sudut pandang yang bisa teman-teman gunakan dalam penyajian tabel data teman-teman. Pivot table dapat diletakkan pada range tertentu atau worksheet lain sesuai pilihan teman-teman tanpa harus mengubah tabel data aslinya. Kalaupun ada perubahan data pada tabel sumber, maka dengan mudah pivot table dapat menyesuaikan dengan perubahan sumber data tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama. Di sini saya mempunyai data sebuah penjualan mobil berikut dengan bulan dan areanya. Begitu juga dengan jumlah mobil yang terjual dan harga satuannya serta total dari hasil penjualannya. Bagaimana jika kita mempunyai data seperti ini dan kita harus membuat laporan? Contoh, saya mau melihat data mobil yang terjual di area Jakarta itu jumlahnya total harganya berapa.
itu bisa kita menggunakan pivot table. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita blok semua data ini. Setelah itu kita masuk ke insert, lalu pivot table. Nah, di sini kita bisa lihat untuk range datanya yang tadi kita sudah blok ya, dan di sini ada pilihan new worksheet atau existing worksheet. Kita pilih yang existing worksheet biar bisa terlihat untuk laporannya. Dan untuk locationnya kita klik di sampingnya saja, lalu oke. Di sini sudah muncul kotak ya. Di sini adalah area yang akan dibuat semacam report, dan sebelah kanan ini sudah ada pilihan report untuk field yang akan kita tampilkan. Tadi di awal saya ingin tahu untuk penjualan mobil di area misalkan Jakarta itu total harganya terjual berapa rupiah. Nah, kita bisa langsung drag untuk kolom mobil, kita taruh di row labels seperti ini, maka otomatis akan muncul nama-nama merek mobil, yaitu Daihatsu, Honda, Mazda, Nissan, Toyota, dan di sini tanpa pengulangan ya. Kalau kita lihat di data Toyota itu ada 2, tapi di sini muncul hanya 1. Oke, untuk selanjutnya kita akan cari area, kita taruh di kolom seperti ini. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Di baris atas ada Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta, dan Tangerang. Dan selanjutnya tadi kita ingin mengetahui berapa rupiahnya untuk penjualan semisal Daihatsu, Honda itu di area-area yang sudah ada di data ini. Untuk total kita drag di value seperti ini. Oke, untuk memudahkan kita rubah menjadi format accounting dulu. Oke. Seperti ini. Oke, kita bisa lihat untuk penjualan Daihatsu di daerah Depok itu total ada 705 juta, dan Jakarta ada 470 juta, sehingga untuk total dari penjualan Daihatsu itu sebesar 1.175 juta. Itu jika kita melihat data ke samping ya. Kalau kita lihat data ke bawah, misal di Depok mobil apa aja sih yang sudah terjual, kita bisa lihat di sini ada mobil Daihatsu dan Toyota dengan total penjualan 1.205 juta. Jadi kita bisa fleksibel ke arah mana kita ingin melihat laporannya. Kalau ke samping kita bisa lihat per area, kalau ke bawah kita bisa melihat per merek. Oke. Lalu bagaimana jika kita ingin melihat data per bulannya? Kita bisa lihat di sini ada
di tabel ada kolom bulan, maka kita juga bisa tampilkan di report ini untuk data per bulannya. Untuk data area kita tidak pakai lagi, maka kita tinggal unchecklist seperti ini dan diganti dengan bulan untuk ditaruh di kolom label seperti ini. Maka akan terlihat untuk mobil Daihatsu di bulan Januari itu terjual total 477 juta, dan di bulan Maret ada 705 juta, sehingga total itu menjadi 1.175 juta. Dan jika kita melihat laporan ke bawah, contoh di bulan Januari ada 2 mobil yang terjual, yaitu Daihatsu dan Toyota. Di sini Daihatsu terjual 470 juta di Januari dan Toyota 750 juta, sehingga total penjualan di bulan Januari itu ada 1.220 juta rupiah. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk kolom report filter. Untuk apa sih untuk kolom report filter ini? Report filter ini untuk memudahkan kita, semisal kita ingin melihat di contoh, kita akan drag areanya di report filter ini. Nah, pada report ini semisal kita hanya ingin melihat area Depok saja, kita tinggal klik Depok lalu OK. Nah, report ini akan mengecil untuk tampilannya, hanya menampilkan penjualan yang ada di Depok. Di sini kita bisa lihat untuk penjualan di area Depok, yaitu ada 2 mobil Daihatsu dan Toyota, dan terjadi di bulan Maret dan Mei. Lalu kita bisa lihat untuk bagaimana untuk penjualan di area Jakarta. Kita tinggal klik saja Jakarta lalu OK. Dan di sini untuk Jakarta terjual untuk merek Daihatsu dan Toyota dan terjadi di bulan Januari saja. Lalu kita bagaimana kita jika ingin memilih lebih dari satu area? Di sini kita tinggal checklist select multiple items. Maka kita bisa memilih 2 area untuk melihat laporannya. Contoh, kita ingin melihat Jakarta dan Tangerang, lalu kita OK. Nah, di sini kita bisa lihat untuk area Jakarta dan Tangerang. Untuk penjualannya ada 4 merek mobil dan terjadi di Januari, Februari, dan Maret. Kalau kita ingin mengembalikan, kita tinggal unchecklist, lalu kita bisa memilih lagi salah satu area yang ingin kita tampilkan. Oke, untuk tutorial mengenai fungsi pivot table ini saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan atau ada request dari teman-teman untuk materi yang ingin ditutorialkan, silahkan disampaikan pada kolom komentar yang tersedia. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena setiap tontonan, like, komen, dan subscribe kalian akan membuat saya lebih
semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.